Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ratman? Baik, Bu Rani. Bu Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Ratman, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya, Bu. Terus pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada nanti coachingnya ya Pak ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Barangkali kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, Ya, mendengarkan aktif, ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik nih Pak? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. baik. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator pencapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin visi saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, baik, demikian dulu ya observasinya. Nanti silakan lakukan coachingnya dengan coaching. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke. Coba dengar Pak Ratman. Pak, ini Pak, saya ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Ya, Waalaikumsalam Bu Digma. Oh iya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Bu Digma? Ini ya Pak ya, sekarang musim hujan nih Pak nih. Anak-anak saya terkendala dengan cuaca Pak. Lingkungannya ada yang terkena banjir Pak. Sehingga pembelajaran mereka tuh terhambat. Saya ingin melakukan pembelajaran daring Pak. Tapi terkendala nih Pak dengan HP, kuota, dan lain sebagainya. Gimana nih ya Pak ya? Oh begitu Bu, jadi murid-murid datang ke sekolah karena terkendala hujan, kemudian juga banjir dan motivasi belajar mereka menurun. Iya Pak. Selain itu ada lagi masalah Bu? Tidak ada sih Pak, itu aja. Oh baik, mari kita jadikan sesi ini untuk ruang saling sharing ya Bu Rikma Iya ya. Pak, terima kasih. Baik Bu Rikma, jadi apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita hari ini Bu? Saya ingin murid-murid saya itu Pak memiliki motivasi belajar yang tinggi Pak, walaupun keadaan sekarang musim hujan, walaupun banjir seperti itu Pak. Oh, itu artinya supaya murid juga tidak tertinggal pelajarannya walaupun tidak datang ke sekolah ya Bu ya? Nah iya betul Pak, mereka walaupun dalam cuaca seperti ini mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik Pak, walaupun di rumah jangan sampai nanti sudah tidak hadir, tertinggal juga materi pembelajarannya Pak. Nah Bu Nikma, Ya, kalau menurut pengamatan Ibu, kira-kira murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Bu? Ya, memiliki motivasi yang tinggi itu mereka itu aktif Pak di grup WhatsApp untuk memberikan tugas-tugas mereka seperti itu Pak. Oh gitu, jadi sering bertanya dan mengerjakan tugas. Selain itu apa lagi Bu ya? Ya, mereka bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Pak, rajin mencatat pelajaran seperti itu Pak. Oke, jadi cirinya aktif, mengerjakan dan mengumpulkan tugas lalu mencatat materi. Kira-kira seperti itu idealnya Bu ya? Iya Pak. Nah kalau ideal itu kan ada angka 10. Iya Pak. Sekarang murid Bu Nikma yang belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam mencapai tujuan motivasi belajar tadi itu? Kalau beragam sih Pak, menurut saya sih kira-kira 5 Pak, di tingkat kelima. Posisinya ada di angka 5 ya Bu ya? Iya Pak. Menurut Ibu apa sih kendalanya kok berada di posisi kelima? Ya menurut saya dari faktor keluarga Pak, ada yang mempunyai HP dan tidak, itu
merupakan tantangan bagi saya, Pak. Oke, baik. Banyak juga ya tantangan Bu Nikmah. Oke, sekarang Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Bu ya. Nah, kalau melihat murid-murid berada di level berapa Bu untuk motivasi belajar tadi Bu? Dengan kondisi seperti ini sih Pak, menurut saya di level 7 Pak. Untuk level 7 itu kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Nah ini sebenarnya saya lagi pikirkan Pak. Dari pengamatan Ibu sendiri, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa sih saat belajar daring nanti supaya belajar mereka termotivasi secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Nah Pak, sebenarnya saya inginkan nih Pak ya, saya membutuhkan teman sejawat Pak untuk mendampingi mereka belajar daring Pak. Jadi, perlu guru pendamping ya Bu ya? Iya. Dan tempat ya Bu ya? Iya betul Pak, untuk mendampingi mereka belajar Pak di suatu tempat, misalkan di Petra atau di salah satu rumah siswa, mereka berkumpul bersama gitu Pak, agar materinya mereka tidak tertinggal. Baik Bu, kemungkinan dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu ya? Ya, saya akan mengumpulkan guru-guru ya Pak ya untuk berkoordinasi, membahas kepada guru-guru tentang pelajaran pembelajaran jarak jauh atau daring ini Pak. Selain itu apa lagi Bu? Ya, mengelompokkan murid menjadi satu di suatu tempat, mungkin seperti itu ya Pak ya. Kapan hal ini bisa dilakukan ya Bu? Ya, minggu-minggu ini akan saya lakukan Pak. Kira-kira yang dapat membantu Ibu siapa? Nah, saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat Pak. Baik Bu Nikmah, tidak terasa ya sharing kita Ya Pak. di penghujung kucing kita. Nah, apa yang Bu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, alhamdulillah sih Pak, dari kebingungan saya ini ada suatu jalan bahwa dengan di musim hujan ini anak biar tetap dapat mendapatkan materi dari guru dan kehadirannya juga aktif, saya bisa melakukan pembelajaran daring yang didampingi oleh guru teman sejawat saya, seperti itu Pak. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu lagi setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sejawat dan wali murid. Ya, Bapak terima kasih banyak ya Pak atas sharingnya. Nah, sama- Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nikmah. Ya, Sukses selalu buat Bu Nikmah ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ratman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nikmah ya? Iya betul Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Pak ya. Ya. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Pak Ratman, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu. Dan juga Pak Ratman sudah berusaha menggali ya, Iya, baik. menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Nikmah sehingga Bu Nikmah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan? Salah satu kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, itu saja ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.